Jadi ini varionya udah dibongkar, udah apa bang ini bang? Udah gimana nih? Kacau. Ini kan adanya kemiringan lah, nih dari permukaan head maupun bloknya. Utama dari sini permasalahannya pasti berawal dari termostat yang dimana nggak lancar ngebukanya. Nah, kendala di sini seal dalamnya. Blok yang 150 ya bang ya? Oke, Anjing, tahu-tahu udah datang. gokil. Unboxing dulu. Pengiriman ternyata dari Parung. Os jelas ini mah os. Untuk kasih paket. Jos Jis. Ya pokoknya ini juga nih udah dibersihin nih. Krengkes. Belum sempurna lah. Ya mending lah ini daripada yang sebelumnya. Gua pernah ngerasain kok ini ngebersihin krengkes ini pegelnya minta ampun. Bener. Asli. Kayaknya harus pakai sikat kawat. Iya. Asli. Dibantu sama cairan dah. Karena khusus. Terus nanti ya paling kalau udah nyala nih paling kirian disetting dikit ya bang ya. Iya. Disetting lagi, disesuaiin Sesuai lagi. biar enak gitu. Terus ini kompresi mau jadi berapa bang? Kita bikin 13 aja. Dibikin 13 aja karena ini motor buat standar harian aja bos. Oke, akhirnya tiba di mana hari gua pengen garap ini motor lagi karena kondisi motor gua yang udah harus digarap ulang, suaranya udah mulai berisik dan kemungkinan dari bloknya harus diganti, kemudian gampang banget overheat. Jadi untuk motor ini kemudian nantinya akan digarap ulang di salah satu bengkel di dekat Tiga Raksa, bukan di dekat Tiga Raksa, di salah satu bengkel yang masih dekat rumah gua, sekitaran Tiga Raksa. Nanti motor ini akan dibawa ke sana kurang lebih, ya gua nggak tahu lah selesainya berapa lama. Pokoknya ini sekarang tanggal 9 hari Kamis di bulan Juli 2026. Gue nggak tahu nanti selesainya kapan, pokoknya nanti gue update terus. Ini motor kondisinya udah parah banget, gampang banget overheat. Jadi nanti berharapnya gue motor ini tuh jadi sehat lagi karena pengen dipakai touring. Ya pengen dipakai lah. Ya, semoga harapannya normal lagi setelah gue bawa ke bengkel. Nah ini motornya langsung aja kita coba nyalain, kita dengerin suaranya. Nah, ini suaranya udah kayak mesin jahit. Udah kayak mesin traktor tahu. Udah berisik banget. Kemungkinan ini bloknya bakal diganti lagi, teman-teman. Terus kemungkinan ini kan si radiatornya juga udah nggak beres nih. Termostatnya kemungkinan nanti diganti. Harapan gua setelah digarap ulang tuh nanti biar lebih sehat lagi. Ini tuh kalau misalkan gua bawa ya. Misal nih, gua bawa ini cuma bisa manteng di 40 aja. Kalau gua gaspol nih 60 ke atas itu radiator naik nanti malah jadi overheat. Di sini dia ngebul nih. Nah ini kalau kalian bisa lihat nih, ini tuh bekas-bekas air radiator nih. Nah makanya sengaja nih motor masih kotor. Kenapa? Karena pengen gua masukin bengkel nih. Nah ini air radiator nih gitu. Jadi harapannya ini gue bawa ke bengkel nanti biar sehat lagi. Ini tuh sebenarnya gue punya motor buat kerja atau gue kerja buat modif motor ya. Ya pokoknya itulah suka duka untuk motor yang udah di bor A pasti ada aja. Entah apanya pasti ada aja. Gak bakal ada yang sempurna. Kalau mau aman aja, udah ini aja standaran. Orang standaran main knalpot aja ini pasti ada aja nih. Ada aja, makanya udah mending nggak usah aneh-aneh. Oke, sekarang gua lagi mau ke bengkel. Sekarang jam asar sekitar jam 4 OTW bengkel. Karena ini overheat, kita bawanya tuh max
maksimal di 40 aja. Kalau misalkan di atas 40 pasti dia overheat karena airnya nggak muter kayaknya, terus dia naik. Paling kenceng ya maksimal 50 lah, tapi jangan dibetot. Nanti kita lanjut lagi videonya pas udah di bengkelnya. Ya kurang lebih cuma 10 menit lah dari rumah ke bengkel, deket banget. Nah jadi ini tuh bengkelnya ada di kampung gitu teman-teman, pelosok. Ini udah masuk, udah bentar lagi lah, paling 2 menit lagi nyampe. Nah ini dia, kita udah nyampe ke bengkel. Oke, ini jadi nama bengkelnya Akal Project. Udah nyampe. Tempat kita garap lagi nih. Garap si Vario. Kini motor udah di bengkel nih sama ownernya. Siapa bang? Namanya bang? Yosep. Bang Yosep. Gue titip motor garap ulang. Aman, Ri. Mantap ya bang ya. Biar bisa touring-touring. Iya. Ya pokoknya gitulah perjalanan. Nanti mungkin kita tinggal tunggu info-infonya lagi deh. So buat teman-teman stay tune, jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Anjay. Oke, sampai ketemu nanti lagi. Gini gue mau ke bengkel karena gue baru dikabarin sama mekaniknya kalau motor gue itu udah dibongkar alias udah turun mesin. Jadi kita langsung ke bengkel buat ngecek part-part apa aja yang perlu diganti, sama kita lihat kondisi dari si pistonnya katanya udah baret. Gue pengen lihat kira-kira sebaret apa, dan rencananya sih pengen ganti part-part yang lain juga sih, ada banyak banget. Jadi kita langsung aja ke bengkel. Jadi ini varionya udah dibongkar, udah apa bang ini bang? Udah gimana nih? Kacau. Yang dieksekusi ini tuh. Kita siapin ulang aja tuh. Dari awal ya, dari nol. Kita step ulang dari bawah. Pistonnya udah baret. Semoga aman sih yang lainnya. Keruk asnya. Tuh, pokoknya nanti masih ada beberapa part yang nunggu datang, kayak blok sama head. Tinggal nunggu. Nanti kalau udah dibubut, dirapihin lah. Di situ nanti kita update lagi untuk proses selanjutnya. Gitu der. Nah, ini blok gua yang gua pakai nih kemarin. Ini pakai yang KZR yang 125 ya, sama headnya nih. Blok sama head sama-sama pakai yang 125. Nah, ini jadi salah satu penyebab kenapa motor gua tuh sering banget overheat gitu. Nah, sekarang gua lagi nunggu blok sama head punya Vario 150 gitu. Jadi memang normalnya seharusnya tuh lebih aman ya, itu pakai yang 150 kalau untuk yang harian. Tapi kalau untuk yang buat sekali pakai gitu kayak race gitu, ini masih aman yang 125 gitu. Jadi inilah part-partnya. Jadi ini otomatis udah diganti nih. Ini udah gak pakai, nanti radiator masih bisa dipakai. Nah, sama water pump sama termostatnya ini nanti bakal diganti. Itu jadi aman aja sih. Ya, kita step by step lah. Iya, sebenarnya bisa nih. Bisa ya, Bang? Sebenarnya bisa pakai blok 125, head 125. Tapi untuk bicara jangka panjangnya ini kita nggak bisa nentuin karena permasalahan pasti di area Sini. overhead terus nih radiatorannya nih. Ini kan adanya kemiringan lah nih dari permukaan head maupun bloknya. Utama dari sini permasalahannya pasti berawal dari termostat yang dimana nggak lancar ngebukanya. Nah, kendala di sini seal dalamnya. Nah, karena penguapan air bekerjanya nggak baik gitu lah ya. Iya, nggak balance lah. Nah,
jadilah nih kesini nih kena nih melenting bahasanya. Miring, Ibaratnya memuai. memuai. Jadi saking panasnya, jadi si besi kan namanya besi Iya. ketemu panas itu lama-lama jadi memuai. Itu dialah begitu. Tuh, jadi itu salah satu penyebabnya motor gua kemarin ngebul. PR banget. Jadi saran mendingan pakai blockhead 150. 150 ya buat harian mah. Sebenarnya nggak jauh beda kok, kayak head 125 blok 125 di custom sama lu harus nyiapin blockhead 150. Gue masih mending nyiapin blockhead 150 daripada custom. Karena jalur custom nggak selamanya instan jadi mulus gitu aja, enggak. Udah jelas-jelas ini mediain ke 150. Iya, malah di custom Sebenarnya masih balik lagi ya, ada namanya budget minim lah segala Betul. macam gitu loh. Cuman kan bicara budget minim ini kita bicara jangka panjang juga. risikonya Gimana, gitu. itu. Jadi Pikirin lah. ya be smart aja, be smart gitu ya teman-teman. Jangan sampai kerja 2 kali 3 kali lu PR di jalan nanti. Jadi better ini dah. Jadi itu beberapa part yang udah kacau lah. Nanti kita tunggu aja progres berikutnya. Ditunggu aja update-nya, soalnya nanti gue bakal update secara bertahap biar kalian juga tahu prosesnya. Kalau bore up itu nggak segampang itu. Bener nggak bang? Ngopi dulu lah, ngopi. Gitu, jadi banyak banget lah. Nanti gue update lagi. So buat teman-teman, pantengin terus channel gue, pokoknya jangan sampai ketinggalan. Nah buat teman-teman yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu. Oke, blok sama headnya yang 150 udah datang tiba-tiba. Ternyata udah datang dan dikirim dari Jakarta. So buat teman-teman, nanti gue kasih tahu blok sama headnya yang 150. Nah ini blok yang 150 ya bang ya? Iya. Anjing, tahu-tahu udah datang. Gokil. Unboxing dulu. Pengiriman ternyata dari Parung. Os jelas ini mah os. Itu pas dapat paket. Jos Jis. Sama busi-businya. Tinggal bersihin. Nah, K36F. Ini yang blockhead 150. Nanti ini yang bakal dipasang di motor gua. Jos Jis. Oke, jadi ini day berapa ya? Jalan 2 minggu lah motor gua digarap. Ini udah pakai piston udah diganti, blok sama head juga udah dibubut ulang, terus termostat sama water pump udah diganti. Ini ada noken as dari BRT yang berapa bang ini bang? T2. Nah ini ya tinggal nunggu aja lah ini ya bang ya. Ya, tinggal kita terapin. Tinggal nerap. Sama ini sih PR-nya nih sama bloknya nih. Kerak bekas oli pemakaian yang sebelumnya nih. Itu paling nanti dibersihin dulu sih. Itu aja, aman aja bosku. Itu ya pokoknya ini juga nih udah dibersihin nih. Krengkes Belum sempurna lah. ya, mending lah ini daripada yang sebelumnya. Gua pernah ngerasain kok ini ngebersihin krengkes ini pegelnya minta ampun. Bener. Asli. Kayaknya harus pakai sikat kawat. Iya. Asli. Dibantu sama cairan dah. Karena khusus. Terus nanti ya paling kalau udah nyala nih paling kirian disetting dikit ya bang ya. Iya. Disetting lagi, disesuaiin Sesuai lagi. biar enak gitu. Terus ini kompresi mau jadi berapa bang? Kita bikin 13 aja. Dibikin 13 aja karena ini motor buat standar harian aja bos, bukan motor kenceng. Yang penting mah aman ya, bisa lah ngebut dikit-dikit mah. Iya. Bang ya, itu aja yang penting ya. Dangak-dangak mau beda. Ya kelihatannya standar lah gitu pokoknya mah. Tuh. Ini emang
keren nih ngerjain sendirian. Idi, gawenya kayak kalong. Gawenya malam. Sendirian. Ini juga abis garap ini nih Vario yang ini. Oh, ini mah udah spekan ini mah. Udah gendong radiator apa ini bang? Ninja. Wih. Ecu juga udah Juken. Aki kayaknya pakai Uma ya? Iya. Aki pakai Uma. Nih kita lihat nih. Tuh. Uma hidupnya udah pakai damper. Tuh, wih. Ini spek 63 free ya? Iya. Spek 63 free gini. Buat Wuh. perangan event resmi aja. Ini buat balap resmian lah. Itunya Juken 5 plus. Jedar jedor. Nah ini water pump sama termostatnya lagi diganti yang baru nih. Iya. Selang-selang lagi dipasangin. Tuh udah tuh. Udah beres. Pakai yang baru. Tetap kelihatan kayak asli kan? Iya. Coba kalau ini pakai model custom atau yang sensi. Aneh. Karena nggak ada, ya simpel aja dia selangnya. Ini tetap utuh, kelihatan orinya. Tapi radiator gue masih aman kan? Aman. Masih cukup banget kan? Aman. Enggak Kisi-kisinya juga masih aman, nggak ada yang penyok-penyok lah. ada yang pecah. Semoga aja sih. Aman. Faktor utamanya bukan di situ kok, pas kemarin. Ya banyak lah kemarin mah. Mesin kan. Iya, utama mesin, aduh. Jadi yang diturunin ininya nih. Si permukaan ini. Semuanya berarti. Iya, permukaan bloknya. Buka dulu deh. Dipadetin ya. Jadi ini nanti juga hidup tanpa ada rayon. Tanpa ada rayon. Gua gak pernah bikin rayon, gak pernah. Jadi gas. Karena kalau rayon nggak akan mungkin. Moment of truth, motornya udah beres. Kurang lebih 2 minggu lah, ya kan, karena ownernya juga ngerjain sendiri. Tapi so far ya insya Allah aman motornya bang ya. Insya Allah motornya aman. Ya kita masih penyesuaian mesin dulu karena headnya ganti kan. Pakai yang 150 dari yang tadinya 125 gitu kan. Nah ini motornya udah beres. Kata ownernya nih, kata mekaniknya bawa aja dulu katanya. Oke, kita langsung cobain aja kali dulu ya. Damn, moment of truth. Dicoba juga nih, radiator udah aman ya bang ya? Aman banget, radiator aman, nggak overhead lagi. nggak panasan dah. Terus langsung betot nggak nih? Boleh. Langsung bawa touring nggak? Boleh. Gas. Pokoknya untuk proses yang lain-lain ya bisa
pokoknya pantengin terus, pokoknya jangan sampai ketinggalan. Terus jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube gua biar kalian juga tahu perkembangan dari motor gue ini gitu. Karena mungkin nanti 1 minggu ke depan nanti gue mungkin bakal kesini lagi karena untuk menyesuaikan si head sama klep itu ya bang ya, gitu. Jadi buat teman-teman nih yang mau kesini, coba bang alamatnya di mana? Bengkel ini. Tepatnya di Perumahan Triraksa 2. Perumahan Triraksa 2. Cuman ini di Kampung Lui Halu. Lui Halu ya. Kampungnya Lui Halu Pinang. Nama bengkelnya apa bang? Akal Project. Akal Project. Pokoknya nanti gue cantumin juga nih Instagram, sosmednya, pokoknya semua. Ya gue cantumin di bawah. So buat teman-teman jangan lupa untuk di like, comment, subscribe kalau kalian suka dengan konten ini. Next kira-kira kita bakal modif apa lagi? Coba tulis di kolom komen. Yoi. Oke, konklusi dari video ini mungkin nantinya bakal ada pertanyaan, Bang, emang habis berapa sih garap ulang ke spek 58 ini? Oke, totalnya itu 3.130.000 dan itu semua belum termasuk biaya jasa ya, biaya jasa si mekaniknya atau bengkelnya. Oke. Nah, ini nanti gua foto detail-detailnya. Yang paling besar itu ada di blok sama head sih. Itu di 1.350.000 udah sama ongkirnya. Sebetulnya 1.200.000 itu karena pakai apa ya, same day ya, pakai Lalamove kalau nggak salah. Jadinya Lalamove itu pengiriman dari Parung itu jadi 150.000. Jadi totalnya 1.350.000 untuk blok sama headnya aja. Wow, lumayan banget. Nah, untuk biaya jasanya itu berapa? Jasanya itu di 560-an kalau nggak salah, apa 550-an gue lupa. Dan itu menurut gue worth it banget. Dengan hasil motor gue yang seperti ini, itu worth it banget. Ya, jadi kalau misalkan kalian mau nanti gue cantumin nama bengkelnya apa. Kebetulan mekaniknya itu enak banget kok untuk diajak ngobrol. Dia tuh mengedukasi juga, nyaranin yang terbaik lah pokoknya buat lu, pas untuk postur lu lah, kebutuhan lu. Pokoknya pas banget kayak gue juga gitu. Pertama itu gue datang ke sana nggak langsung, Bang ini motor gue pengen gini, nggak. Gue jadi konsultasi dulu. Jadi ini motor udah enak banget. Mungkin nextnya gue bakal bikin video untuk review di jalannya ya. Nah, cuman nanti gue pikirin lah gimana setup kameranya. Soalnya gue baru ada HP sama kamera mirrorless. Kamera mirrorless tuh gede banget cuy gitu. Jadi gue belum bisa on track gitu untuk bikin videonya. Ya doain aja, pokoknya ditunggu ya. So teman-teman jangan lupa untuk like, comment, subscribe ya. Dukung terus channel gue, perkembangan motor gue gimana. Oke.